program-program ikoniknya Pak Pak Jokowi sekarang itu terpotong gitu. Dan Hmm. Anda baca tuh pidato-pidatonya Pak Jokowi itu di dalam pertemuan itu. Menurut Hmm. saya sih sebetulnya sedang menyinggung Pak Prabowo gitu. Hmm. Kenapa gitu? Nah kan Ya, ya. pertama Pak Jokowi mengatakan hanya Pak Prabowo lah yang dalam 100 hari tingkat kepuasan 80, sekian persen. 9%, ya. 10%. Itu kan sebetulnya ya kalau Anda mau katakan puji-puji, tapi kan sebetulnya di balik itu emang siapa yang bisa melakukan itu kan kira-kira gitu loh Pak. Hmm, 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 Nah hmm. itu ya sama lah seperti kita juga terkejut semua kan dengan 80, sekian persen dalam hitungan satu harus hari itu kan hampir-hampir sulit dibayangkan secara Tapi kan tadi ada satu makanya gestur yang menarik juga, Bang Rey, ketika Pak Jokowi memberikan hormat begitu pada Pak Prabowo sebagai panglima tertinggi. Akhirnya beliau mau ya iya untuk iya ya udahlah itu ini udah gestur menarik tampilan juga loh untuk kita. itu kalau kalau soal tampilan depan itu jangan lagi gurui Pak Jokowi gitu loh Pak. Itu Hmm. udah udah apa namanya itu ya guru-gurunya tampilan depan tuh ya Pak Jokowi gitu. Hmm. Ya apa cara nyapanya, cara apa hormatnya, cara jalannya. Wong pakaiannya aja sederhana. Kayak gini itu tampilan depan semua, tapi kan hasrat kekuasaannya nggak kebayang kan gitu. Anaknya Hmm. berkuasa, mantunya berkuasa dan sebagainya. Udah urusan tampilan depan tuh udahlah, jangan lagi ragukan kemampuan Pak Jokowi di situ gitu maksud saya. Tapi lihat pidatonya gitu saya. Hmm. Pidatonya Hmm. itu seperti seperti apa namanya menguji, tapi perasaan sebetulnya Pak Jokowi itu punya kesan angka 80%, 80, sekian persen kok Anda takut buat keputusan yang dramatik. Itu kan sebetulnya yang mau disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena sebelumnya itu Hmm. kalimat Pak Jokowi mengatakan awal saya berkuasa tingkat kepuasan cuma 60% loh 60 kata dia sekian. ya kan. Iya. Lalu Kemudian saya buat melorot karena keputusan. menaikkan harga BBM. Iya, dalam bahasa yang lain saya buat keputusan yang tidak populer gitu, Iya. lorot gitu. Tapi saya jalan terus, ujung-ujungnya saya 80%. Itu kan artinya apa yang sih yang bisa mau baca dari itu? Anda udah 80, sekian persen, kok tiba PPN lo batalin begitu aja kan kira-kira gitu. Iya. Iya, 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 ya. Jadi Iya mungkin kan? Dalam membaca dalam memaknainya begitu ya. Lah, iya kan Hmm, hmm, dalam hmm, hmm. tafsiran itu harus dilihat dalam karakternya Pak Jokowi gitu maksud saya. Oke, Nah, oke, kan oke. karakternya Pak Jokowi itu kan selalu berbunga-bunga. Dia menyebut sesuatu untuk menyebut yang sebetulnya di belakang itu gitu loh. Hmm, Jadi hmm, hmm. puji-pujian, tapi sebetulnya mau mengatakan saya itu dulu memerintah cuma 60%, di dalam tingkat kepuasan 60% itu saya buat keputusan yang tidak populer turun 50%, tapi kan di ujungnya saya 80%. Dan Hmm. ekonomi kita ini dapat terjaga. Kira-kira begitulah yang mau disampaikan Iya, oleh Pak Prabowo. Pak Pak Jokowi. Jokowi. Hmm, Anda hmm. Anda dapat kepuasan 80, sekian persen dong. Tapi kok seperti nggak berani buat keputusan yang apa namanya itu katakanlah oh, oh, apa istilahnya itu ya ya yang membuat gejolak begitulah mungkin ya. Hmm, 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 hmm. PPN Yang Anda tidak populer batalkan, berarti ya. yang tidak populer gitu ya. Hmm. PPN Anda batalkan, lalu gas LPG 3 kilogram baru dalam satu hari Anda batalkan juga dan sebagainya gitu. Itu kan mau mengatakan begitu gitu loh kira-kira itu loh Pak Hmm. Jokowinya gitu kan. Oke. Nah, satu satu yang itu satu. Nah, yang kedua ketika Pak Jokowi juga mengatakan lah ini yang nggak dikritik itu Pak Prabowo loh, yang dikritik itu saya katanya. Bertubi-tubi Hmm. kritik Mas. Dan itu pun juga kan bagian yang saya kutip tadi yang sebetulnya kalimatnya pujian, tapi di belakang pujian itu sebetulnya semacam apa ya istilahnya itu ya. Pesan tersembunyi ya, hidden message-nya ya. Iya, iya. Ya, mau mengatakan pada tingkat tertentu gitu loh ya. Apa namanya itu? Anda harus tampil dong, berani untuk juga menyampaikan sesuatu yang memungkinkan Anda dikritik terus-menerus gitu loh kira-kira tuh. Hmm. Oke, Itu oke, oke, oke. kira-kira. Jadi itu yang saya sebut ini permainan tampilan depan, permainan tampilan belakang ya. Nah kalau soal begini, Anda jangan tanya lagi lah Pak Jokowi ya. 10 tahun kita disuguhi dengan permainan yang kayak begini.
Nah, sekarang Pak Prabowo mencoba mengadopsi itu ataupun mengcopy itu, tapi sebetulnya ya memperlihatkan pada substansinya ya, bukan tampilan depannya, tampilan Mm-mm. belakangnya. Mereka secara natural itu yang saya sebut tadi ya terjadi apa namanya tuh hambatan politik yang lumayan kuat gitu kira-kira. Oke, Iya, karena gini loh ya, dengan diturunkannya presidensial threshold menjadi 0%, ya, semua orang kan punya kans untuk maju sebagai calon presiden, betul. gitu loh. Jadi dalam bahasa yang lain, saingan utama Pak Prabowo itu nanti adalah Gibran gitu loh. Hmm. Oke. Karena Gibran bisa dicalonkan oleh partai manapun, kan Hmm. 0%, gitu. Nggak mesti harus partai yang mendapatkan suara di parlemen. Dalam rangka itu, kalau Pak Jokowi mau mendirikan partai, jadi relevan gitu loh, Pak. Jadi partai yang Hmm. diharapkan nanti akan mendukung Gibran sebagai calon presiden. Terus mungkin nanti bersama PSI dan partai-partai yang lain. Tapi begini, Itu kemarin pada kira-kira. Tunggu saat dulu, tunggu dulu, karena tunggu dulu, Bung. Karena ya Anda ya menanyakan dua hal sekaligus itu kan. ya 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 Nah, ya saya mau menjawab dulu tujuan dari rencana pendirian partai politiknya Gibran apa Pak Jokowi itu gitu. Pak Jokowi Nah, ya. itu artinya kan apa namanya itu di satu segi ya menyiapkan perahu kepada Gibran Hmm. gitu karena punya potensi dua orang ini akan berpisah gitu. Punya potensi ya Oke. belum tentu kan gitu. Dan pada saat yang bersamaan ketika mereka membicarakan koalisi permanen gitu, itu bagi saya makin absurd dengan 0% itu. Hmm. Emang Caimin nanti akan dukung Prabowo di 2029? Hmm. Oke. Ya ya ya. Paham maksud Karena saya? Paham maksud saya ya? presidensial Dengan threshold udah 0%, siapapun bisa maju 0%, di situ ya. Ya oke oke. Caimin meninggalkan Prabowo karena nggak dukung dia sebagai wakil presiden. Hmm. Lalu tinggalin AHY sama-sama karena AHY ninggalin Anies juga karena persoalan yang sama. Caimin Hmm. pindah ke Anies karena Anies mendorong dia untuk calon wakil presiden. Hmm. Dalam konteks loh ya, dalam konteks 20% syarat Presidential pendaftaran threshold. Hmm. presidensial threshold. Caimin aja begitu, apalagi 0%, nggak peduli lagi dia itu ya kan. Gue mau maju Hmm. sendiri kata dia ya kan. Karena semakin Emang, terbuka peluangnya ya. lah iya, emang Golkar Iya iya iya. mau. Sekarang ini siapapun ketua Golkar potensial akan didorong jadi calon presiden. Beda dengan Hmm. kemarin, Air Langga kesulitan nyari teman karena dua puluh Ya. persen kan. Sekarang dia maju sendiri aja. Misalnya gitu ya, mungkin Bahlil, mungkin siapa ya akan maju sendiri. Siapapun ketua umum Golkar dengan 0% Hmm. itu gitu. Tentu saja pihaknya apa namanya itu, pihaknya Pak Prabowo karena membaca kemungkinan ini akan melebar kemana-mana, dia mau ikat dari sekarang gitu loh. Kita Hmm. permanenkan deh. Lalu siapa calon presidennya tetap gua kan kira-kira gitu. Iya, dengan diusung kemarin ya 2029 tetap Prabowo Subianto yang diusung oleh Gerindra Ya, begitu ya kemarin ya. Gerindra gitu. Nah, dia minta Hmm. dukungan dari partai-partai ini kan yang ada sekarang. Nah, Oke. kalau masih 20%, ya mungkin Hmm. koalisi permanen itu layak dipertimbangkan. Tapi kalau sudah 0%, ya udah absurd. Semua orang kan cari jalan-jalan sendiri-sendiri. Kalah 20% pun, coba Anda bayangkan, kalah 20% persat administratif, AHY pindah, Caimin pindah, coba bayangkan tuh. Iya Apalagi iya iya. 0%. Begitu-gitu Anda udahlah, jangan tanya lagi. Ah, Jangan tanya lagi Pak Jokowi, makanya bagi saya udah kurang menarik membahas yang begitu-begituan. Saya lebih tertarik dengan Pak Prabowo yang di satu segi orangnya, istilah saya itu bertipikal pesisir gitu ya. Pesisir itu hmm. tampil apa adanya. Ngomong apa adanya. Yang Hmm. kepikir oleh dia ya diucapkan oleh dia Diucapkan. seketika. Ya tapi setelah beliau pidato soal memisah-misahkan itu, dia kayaknya mulai memainkan cara berpolitik ala Pak Jokowi gitu loh. Itu ada Hmm. tampilan depan, ada tampilan belakang. Belakang. Apakah itu akan berlaku umum? Saya belum melihat gejala itu. Ini kayaknya khusus kepada Pak Jokowi nih. Ada pola main belakang, ada pola main depan, kira-kira gitu loh.
Tapi sukses Nah, bakal tunggu dulu ya. Yang hmm, menarik lagi, kenapa saya sebut pidatonya Pak Jokowi itu seperti sedang menyindir Pak Prabowo sebetulnya. Karena sebelumnya kan Pak Jokowi juga berbicara soal apa namanya itu ya, di salah satu podcast ya, berbicara mhm, soal eh, apa namanya itu ya, efisiensi itu gitu ya. Berbicara hmm, juga soal yang beliau mengatakan hati-hatilah dengan efisiensi ini gitu ya. Nah, di pidatonya juga beliau mengatakan jangan khawatirlah soal apa namanya itu hutang kita itu belum sampai ke apa namanya persentasi yang sangat mengkhawatirkan terhadap PDB kan kira-kira gitu loh Pak. Di satu mhm, segi mhm. kan Pak Prabowo kelihatan agak enggan menambah hutang negara kan untuk Ya, ya. menutupi berbagai kebutuhan macam-macam itu. Jadi kalau kita lihat backgroundnya, banyak pernyataan Pak Jokowi akhir-akhir ini justru yang seperti mengingatkan kepada Pak Prabowo untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah yang katakanlah punya potensi menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Itu ya, salah Hmm. satunya itu tadi ya, misalnya soal popularitas gitu ya, lalu soal tingkat kepuasan, lalu soal efisiensi beliau juga berbicara, lalu soal terakhir itu adalah utang dan sebagainya itu gitu.